Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Padahal Noel pernah mengaku menolak banyak tawaran suap yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dan mereka mayoritas nyaman dengan apa yang saya lakukan ya. Karena kan saya tidak minta duit, minta uang ya, minta uang. Lantas kita juga nggak mau meres dan sebagainya, gitu. Ini kadang-kadang kan ada perusahaan ini salah, datengin, cincai minta duit. Ya. Akhirnya pengusaha-pengusaha juga muak ngeliat hal ini. Abang udah ada yang pernah nawarin belum? Kalau nawarin banyak sebetulnya. Tapi gue nggak mau, gue harus menjaga integritas. Berapa bang nawarinnya? Banyak. Angkanya lumayan lah. Menurut gue itu bisa sejahtera kok untuk berapa tahun lah. Gitu, yang jelas pasti miliaran gitu. Pasti miliaran, nggak mungkin kecil. Akhirnya gue bisa membaca, oh iya. Contoh sederhana lah, misalnya platform digital. Ya itu mereka berkali-kali lah ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang kayak begitulah kan. Tapi gue bilang nggak bisa. Gue harus golkan dulu keinginan para driver ojek online. Setelah itu kalian mau ngasih bonus terserah. Ini nanti KPK denger nih jadi barang bukti nih. Tapi prinsip saya itu, yang penting ketika perjuangan ini udah selesai, lantas apa yang menjadi cita-cita kawan-kawan yang saya perjuangkan dan ketemu dengan apa yang saya inginkan juga. Usai operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer, beredar video viral diduga Noel mengajak pihak-pihak tertentu membuat fakta integritas yang memberi hukuman mati kepada pelaku korupsi. Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati. Gitu. Selama menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer kerap menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan nakal. Dalam sidak terakhirnya, Noel pun sempat memperingatkan pengusaha agar tidak main-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Kemarin sidak di Depok itu cukup mengejutkan. Inilah postingan terakhir Wamenaker Immanuel Ebenezer sebelum ditangkap KPK. Dalam video yang diposting pada Rabu 20 Agustus kemarin, dengan tegas dan jelas, Ebenezer memperingatkan pengusaha jangan main-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini sekali lagi saya peringatkan untuk para pengusaha yang nakal, jangan bermain-main di pemerintahan Pak Prabowo. Nah, apa yang saya lakukan ini jelas ngasih pesan ke mereka yang kurang ajar dengan buruh dan rakyat Indonesia. Sekali lagi, saya akan menjadi tetap ancaman nyata untuk mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Peringatan ini Wamenaker Ebenezer ucapkan saat menggelar sidak di dua perusahaan di Depok, Jawa Barat dan menemukan cek bodong untuk karyawan. Selain itu, para karyawan yang kebanyakan lansia juga mengaku tidak mendapatkan upah serta jaminan hari tuanya tidak dibayarkan. Saat itu, Ebenezer pun langsung menelpon HRD perusahaan. Halo, saya Wakil Menteri Tenaga Republik Indonesia, Bu. Immanuel Ebenezer. Iya, ini saya di pabrik Ibu di Triple H. Ini gimana Bu persoalan kawan-kawan pekerja ini Bu, buru-buru ini? Bapak sampai jam berapa Pak? Ibu kemarin berapa lama? Biar saya tunggu. Cukup banget ya Pak. Saya nunggu Ibu 2 jam gitu. Ya Pak. Saya harus dipanggil Presiden jam 1:30. Mana yang prioritas Ibu atau Presiden? Sidak ke perusahaan seperti ini kerap Wamenaker Immanuel Ebenezer lakukan selama menjabat. Video dokumentasinya pun selalu ia posting di laman media sosialnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Istana merespon operasi tangkap tangan KPK yang menyasar Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Presiden tak segan mengganti Ebenezer jika terbukti bersalah. Yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan. Menteri Tenaga Kerja
Yasirli menyatakan tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi. Pihaknya juga akan merevisi aturan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 kasus yang menjerat Ebenezer. Sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat. Terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemenaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan. Selama menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer kerap menggelar sidak ke sejumlah perusahaan nakal. Ebenezer pun memperingatkan pengusaha agar tidak main-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini saya dipaksa. Siapa yang maksa kamu? Siapa yang maksa? Itu kurang aja begitu ya ngomong paksa. Sabar ya. Bilang paksa, siapa yang maksa kamu? Aduh saya tadi tegang telepon. Kayak apaan aja kita? Kasih aja nomornya di sini, kita nggak maksa. Sekarang kita mau konfirmasi. Iya. Maksa kamu ngomongnya. Sama nih kayak Surabaya nih, konyolnya nih. Amarah Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer memuncak saat sidak di perusahaan Sanel Tour and Travel di Pekanbaru sekitar April 2025. Hal ini terjadi karena tidak ada perwakilan perusahaan yang menemui Wamenaker. Bahkan saat meminta bertemu pimpinan perusahaan, karyawan tak ada yang menanggapi. Sidak ini menyusul adanya dugaan penahanan ijazah milik 12 mantan karyawan. Tidak ini, tidak itu. Padahal kita institusi negara, nggak dihargai sama mereka. Yang jelas kami bukan sedang memeras ya, kami tidak minta duit. Kehadiran kita ke sini kita minta hak dokumentasi yang nggak boleh kalian tahan. Immanuel mendesak perusahaan jasa itu segera mengembalikan ijazah para mantan karyawannya. Noel pun mengancam akan menyegel perusahaan tersebut. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Kemarin sidak di Depok itu cukup mengejutkan ya. Inilah video postingan terakhir Wamenaker Immanuel Ebenezer sebelum ditangkap KPK. Dalam video yang diposting pada 20 Agustus 2025, tegas dan jelas Ebenezer memperingatkan pengusaha jangan main-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini sekali lagi saya peringatkan untuk para pengusaha yang nakal, jangan bermain-main di pemerintahan Pak Prabowo. Nah, apa yang saya lakukan ini jelas ngasih pesan ke mereka yang kurang ajar dengan buruh dan rakyat Indonesia. Sekali lagi, saya akan menjadi tetap ancaman nyata untuk mereka yang bermain-main sama rakyat. Peringatan ini Wamenaker Ebenezer ucapkan saat menggelar sidak di 2 perusahaan di Depok, Jawa Barat dan menemukan cek bodong untuk karyawan. Selain itu, para karyawan yang kebanyakan lansia juga mengaku tidak mendapatkan upah serta jaminan hari tuanya tidak dibayarkan. Saat itu, Ebenezer pun langsung pulang menelepon HRD perusahaan. Halo. Saya Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Bu. Immanuel Ebenezer. Iya. Ini saya di pabrik Ibu di Triple H. Ini gimana, Bu, persoalan kawan-kawan kerja ini, Bu? Buru-buru ini. Oh, Bapak di sini sampai jam berapa, Pak? Ibu kemarin berapa lama? Biar saya tunggu. Jam berapa ya, Pak? Saya nunggu Ibu 2 jam, gitu. Ya, Pak. Saya harus dipanggil Presiden jam 1:30. Mana yang prioritas Ibu atau Presiden? Pak, sebenarnya bisa berhasil, Pak. Iya, Pak. Tolong, Pak. Saya udah gak ada penghasilan apa-apa, Pak. Ibu di berapa tahun? 30 tahun, Pak. 20 tahun. Ibu? Kalau saya udah disuruh saya 35 tahun, Pak. 1 tahun.
Sebelumnya, Wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ternyata juga pernah menyinggung soal operasi tangkap tangan saat sidak ke sebuah perusahaan di Jakarta. Saya tanya, direksi kalian ada nggak? Direksi lagi meeting, Pak. Makanya kita butuh undangan kalau dia mau pemberitahuan. Ini. Tidak pemberitahuan juga. Kalau sidak pemberitahuan, yang di OTT itu nggak ada semua ketangkap, Mas. OTT kalau gitu bilang-bilang dong ya. Besok saya OTT gitu. Oh enggak, di saya ini negara. Ya, kembali di Ainis Pagi, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Ya, Noel ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada Rabu malam. Pemirsa, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan hingga Kamis sore penyidik KPK masih berada di lapangan sehingga pihaknya belum bisa ungkap secara detail terkait dengan OTT tersebut. Operasi senyap KPK ini terkait kasus dugaan pemerasan ke sejumlah perusahaan, pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ini 21 kendaraan, sampai saat ini 21 kendaraan yang sudah diamankan, 15 kendaraan roda 4 dan 6 kendaraan roda 2. Ya, nanti kami update terkait siapa-siapa saja pihak yang diamankan, termasuk kronologi dan juga konstruksi perkaranya. Diamankan dari berapa orang dan juga dari mana kemarin? Ya, nanti kita jelaskan lebih detailnya ya, diamankan dari pihak siapa saja begitu, karena dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan kali ini sebagian teman-teman juga masih di lapangan. Oke ya, makasih ya. Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Ya, dari OTT tersebut KPK menyita 15 mobil, 7 motor dan juga uang tunai. Inilah 7 motor yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dari operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Motor gede ini mayoritas merupakan pabrikan Italia, mulai dari Ducati dengan berbagai tipe hingga Vespa. Adapun harga motor yang disita KPK ini berkisar antara ratusan juta rupiah dan yang tertinggi Ducati Multistrada yang mencapai 1,3 miliar rupiah. KPK juga menyita 15 mobil dalam OTT terhadap Immanuel Ebenezer. Mobil sitaan ini terdiri dari berbagai merek dari pabrikan Eropa hingga Jepang. Ada juga yang menarik perhatian, yakni mobil Nissan GT-R Skyline dengan harga kisaran 3-6 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Keributan dan baku hantam terjadi antara pemain dan juga penonton yang menyaksikan hiburan kuda kepang di Asahan, Sumatera Utara. Kericuhan diduga akibat adanya larangan yang dilanggar berupa siulan dari penonton. Inilah video amatir warga yang merekam aksi kericuhan hiburan kudang kepang yang terjadi di Dusun 4, Asahan, Sumatera Utara. Keributan dan baku hantam ini terjadi antara pemain kuda kepang dengan penonton yang menyaksikan hiburan. Aksi keributan tidak berlangsung lama dan berhasil diredam oleh warga lainnya. Kericuhan tersebut diduga terjadi saat pemain kuda kepang mendengar suara siulan dari penonton. Siulan dianggap sebagai larangan yang tidak boleh dilakukan sebagai penonton kuda kepang. Terkait viralnya di media Facebook terjadi kerusuhan antara pemain kuda kepang dan salah seorang masyarakat Desa Pasyaulu atas nama Rendra Irawan telah sepakat melakukan perdamaian dengan cara kekeluargaan. Atas kejadian tersebut, kedua belah pihak melakukan perdamaian secara kekeluargaan dan saling memaafkan untuk kebaikan bersama. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi baku hantam terjadi antara aparat kepolisian, Satpol PP dan mahasiswa saat aksi demonstrasi mahasiswa di Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menuntut Pemkot Bogor segera menyelesaikan sejumlah masalah di Kota Bogor.
Kericuhan antara mahasiswa dengan aparat Satpol PP dan juga pihak kepolisian Kota Bogor mewarnai aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di Balai Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Kericuhan bermula saat aparat Satpol PP mencoba memadamkan api, namun diadang masa aksi hingga berujung aksi baku hantam. Dalam aksi ini, para mahasiswa menuntut Pemkot Bogor menyelesaikan sejumlah masalah, seperti permasalahan utang RSUD Kota Bogor yang mencapai 91 miliar rupiah dan tewasnya petugas kebersihan di TPS Geluga. Usai kericuhan mereda, aksi mahasiswa terus berlanjut hingga kembali membakar karangan bunga di halaman Balai Kota Bogor. Tak hanya itu, mereka juga melakukan aksi vandalisme dengan mencoret tembok Balai Kota Bogor. Aparat kepolisian yang berjaga kemudian memukul mundur para mahasiswa hingga kembali memanas dengan petugas. Meski para mahasiswa sempat melawan, namun petugas kepolisian akhirnya bisa membubarkan para pendemo. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, penyegelan pabrik smelter PT Genesis Regeneration Smelting di Cawilan, Kabupaten Serang, Banten, ricuh. Sejumlah wartawan dan humas Kementerian Lingkungan Hidup menjadi korban pengeroyokan lantaran tak terima perusahaan disegel kementerian. Beginilah arogansi ormas dan oknum brimob yang berjaga di perusahaan PT Genesis Regeneration Smelting Cawilan, Kabupaten Serang, Banten. Wartawan dan humas Kementerian Lingkungan Hidup mengalami pengeroyokan. Aksi pengeroyokan dipicu adanya penyegelan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 impor. Perusahaan ini juga tidak mengantongi izin dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Di dalam pabrik, oknum anggota brimob awalnya sempat ditegur pejabat Kementerian Lingkungan Hidup karena mencoba menghalangi tugas wartawan. Namun setelah beres penyegelan, ormas dan oknum anggota tersebut mengeroyok wartawan dan pegawainya. Pabrik smelter sebelumnya sudah pernah disegel pada bulan Februari lalu, namun tetap beroperasi kembali. Pabrik ini juga diketahui mengimpor timbal, namun proses pengolahannya tidak sesuai aturan, bahkan diduga mencemari lingkungan. Dari Serang, Banten, Maya Sapriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Noel ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada Rabu malam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap hingga Kamis sore penyidik KPK masih berada di lapangan sehingga pihaknya belum bisa mengungkap secara detail terkait OTT ini. Operasi senyap KPK terkait kasus dugaan pemerasan ke sejumlah perusahaan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Dari OTT tersebut, KPK menyita 15 mobil dan 7 motor hingga uang tunai. Inilah 7 motor yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dari operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Motor gede ini mayoritas merupakan pabrikan Italia, mulai dari Ducati dengan berbagai tipe hingga Vespa. Adapun harga motor yang disita KPK ini berkisar antara ratusan juta rupiah dan yang tertinggi Ducati Multistrada yang mencapai 1,3 miliar rupiah. KPK juga menyita 15 mobil dalam OTT terhadap Immanuel Ebenezer. Mobil sitaan ini terdiri dari berbagai merek dari pabrikan Eropa hingga Jepang. Ada juga yang menarik perhatian, yakni mobil Nissan GT-R Skyline dengan harga kisaran 3-6 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, belum usai kontroversi kenaikan gaji, anggota DPR kembali memberikan usulan yang cukup mengejutkan. Iya, kali ini anggota DPR RI Komisi 6 Nazim Khan meminta PT KAI menyediakan 1 gerbong khusus untuk merokok.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Permintaan disampaikan Nazim Khan dalam rapat dengar pendapat dengan PT KAI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Nazim meminta PT KAI untuk menyediakan gerbong khusus merokok, khususnya pada kereta jarak jauh. Alasannya, gerbang merokok dianggap bisa menjadi solusi bagi penumpang kereta jarak jauh agar tidak merasa bosan. Tapi saya berharap Bapak bisa memperbaiki kinerja dari